Kita lanjutkan lagi perbincangan kita soal tragedi pembunuhan bocah Malang Angelin. Mas Reza tadi kan sudah menyampaikan bahwa dari sisi psikologi forensik maka konsisten bahwa pelaku kejahatan pada anak itu kebanyakan adalah orang-orang dekat. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang perilaku orang dewasanya. Baik. Karena kan psikiater meskipun harus disampaikan resmi oleh pihak Polda Bali atau minimal oleh Polresta Denpasar soal perilaku ibu angkat. Kemudian ada kesimpulan mengarah ke psikopat. Yeah. Tolong jelaskan lagi ke publik soal psikopat itu ciri-cirinya apa? Karena orang berpikir psikopat itu pasti sederhananya gila gitu ya. Kemudian sikapnya itu betul-betul nggak bisa bersosialisasi. Apakah itu atau ada gejala awal yang harusnya kita waspadai? Sebentar, itu yang mengutarakan ke publik itu siapa? Seorang psikiater ya? Seorang psikiater. Sebelum kita masuk atau saya merespon pertanyaan Mbak Tina, kalau benar ada seorang psikiater yang mengutarakan kepada publik hasil pemeriksaan psikologis semacam itu, ini betul-betul harus dicermati. Kenapa? Apakah ada kemungkinan di situ unsur pelanggaran kode etik dan pidana? Harusnya Karena semestinya hasil pemeriksaan psikologis tidak boleh diumumkan kepada publik. Dan harus sampaikan hanya ke polisi saja? Betul, dan biarkan polisi yang memberikan pengumuman secara resmi, itu satu. Dan yang kedua, saya pikir gambaran tentang sosok psikopat seperti yang Mbak Tina katakan tadi itu kurang lebih memang seperti itu. Orang yang dari luar tampak mempesona, tapi dalamnya bisa jadi keji luar biasa. Hidup atau relasi sosial bagi orang macam ini adalah penuh dengan manipulasi. Siapa memanfaatkan siapa, punya kecerdasan luar biasa, dan seterusnya, identik dengan kekejian, kebrutalan, karakter yang dingin, dan serba jelek gitu. Tapi kan nggak mesti, ini kan biasanya orang kalau nonton film, apa dulu Mas? Basic Instinct atau Silence of the Lamb itu kan kesannya yang menyeringai dari jauh, mengerikan. Nggak begitu kan? Tidak, Silence of the Lamb adalah seorang dokter, seorang psikiater yang sangat dingin, sangat cerdas, dari luar bisa menjinakkan polisi sekalipun. Memang dia sangat mempesona, tapi dalamnya tadi saya katakan keji luar biasa. Namun Mbak Tina, saya ini justru khawatir bahwa pengumuman secara terbuka bahwa Ibu Margaret itu adalah seorang psikopat, ini bisa berefek blunder. Kenapa? Ada sebuah penelitian, eksperimen, dua kelompok orang diminta untuk menyaksikan adegan-adegan kekerasan. Sambil menonton, kepala mereka dipindai, di-scan. Pada kelompok ini, yang kita anggap normal ini, ketika menonton adegan-adegan kekerasan, ada satu titik tertentu di otak mereka yang menyala. Titik itu adalah yang mengatur masalah emosi. Berarti, bisa kita katakan, pada orang normal, ketika menyaksikan hal-hal yang identik dengan kekerasan, maka akan ada respon otomatis di otak. Tapi pada kelompok sebelahnya, menyaksikan tayangan yang sama brutalnya, ternyata otaknya tidak merespon sama sekali. Apa yang bisa kita katakan? Kalau Ibu Margaret adalah benar psikopat, maka pernyataan itu justru bisa dimanfaatkan untuk meringankan hukuman, bahkan membebaskan yang bersangkutan dari jerat hukum. Andaikan yang bersangkutan suatu saat dibawa ke proses persidangan, ya. Kenapa? Karena yang bersangkutan akan bisa mengatakan, kekejian saya, perilaku manipulasi saya, adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Kenapa? Karena kondisi otak saya, bawaan dari sananya sudah seperti ini. Dan saya tidak bisa menolak itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan perilaku saya ini adalah dengan mengambil otak saya. Selama otak itu masih bersemayam di dalam kepala, maka apa yang bisa saya katakan? Dari sananya otak saya punya kondisi yang berbeda dibandingkan dengan orang yang disebut tidak psikopat. Jadi apakah boleh dibilang bahwa psikopat itu given? Ada given. Faktor bawaan, disposisi, bawaan sejak lahir. Nah, mau tidak kita terima kenyataan, orang yang selama ini kita sudah anggap kejinya luar biasa, suatu saat dibawa ke proses hukum, tapi justru lolos. Kenapa? Karena kita terlanjur mengutarakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah psikopat. Rela tidak? Ya, itu catatan penting untuk kita semua, ya, terutama para expert gitu ya, para ahli untuk tidak mudah mengungkapkan yang harusnya dikonfirmasi ke polisi. Saya akan mengundang Kak Erlinda sebagai Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi silakan. Apa kabar Mbak? Terima kasih banyak kehadirannya. Kita memang suka bingung kadang-kadang. Harus saya tegaskan perbedaannya antara Komnas PA dan KPI. Jadi KPI itu negara, kalau Komnas PA-nya Bang Aris Merdeka Sira itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Silakan duduk. Oke, thank you. Kita akan tanya satu hal dulu. Tadi udah agak panjang sama Mas Reza soal proses hukumnya. Nah, apa catatan dari Mbak Erlinda soal kondisi Angelin dikaitkan dengan kekhawatiran orang soal Indonesia darurat anak? Iya, catatan yang terpenting adalah bahwa anak masih menjadi
anak yang sangat rentan terhadap perlindungan. Jadi garda terdepan yang kita harapkan adalah keluarga ataupun orang-orang yang memang dipercayakan untuk membantu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ternyata sampai hari ini kenyataannya orang tua ataupun yang di dalam lingkungan keluarga itu yang menjadi predator dari kejahatan itu sendiri. Nah, itu catatan dari kita ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini baru ketemu tapi nyambung dengan pernyataan Mas Reza, karena Mas Reza sudah bilang tadi 2 kali minimal bahwa yang justru mayoritas pelaku kejahatan pada anak adalah orang-orang terdekat. Kita lanjutkan sesaat lagi dan kami selalu tunggu komentar Anda, pertanyaan Anda di anyustvmobile.com. Tadi Mas Reza udah saya tanya dan konsisten jawabannya dan nyambung.